Kemudian kita lanjutkan, ada contoh kasus pencatatan beban gaji secara accrual. Perusahaan mengakui beban gaji sebesar 2 juta. Misalnya, ini udah 1 bulan ya, kamu punya karyawan dan harus dibayar karena dia udah bekerja selama 1 bulan. Walaupun belum bayar ya, karena biasanya bayar karyawan tuh di awal bulan berikutnya. Tapi si salary-nya si karyawan kamu itu udah harus diakui dalam transaksi, dalam jurnal. Makanya dicatatnya adalah salary expense ya, karena ini biaya, beban, dan dia itu ada di bagian debit ya, karena bertambah ya, muncul 2 juta, maka dia dicatatnya di debit. Nah, payroll payable itu masuknya bagian utang. Karena utang ini bagian dari kredit, maka di payroll payable dicatatnya di kredit, karena kreditnya muncul bertambah 2 juta. Maka jurnalnya salary expense 2 juta pada payroll payable besar 2 juta. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini impact-nya ke bagian balance sheet dan income statement. Dari sisi balance sheet ya, liability-nya itu bertambah bagian current liability, payroll payable-nya muncul 2 juta. Dan di bagian income statement yang di bawah itu expense-nya, salary expense itu juga bertambah 2 juta. Ya. Secara total debit dan kredit ini masih sama yaitu 122 juta. Kemudian penyusutan aset tetap ini juga bagian dari accrual ya, kita perlu pelajari bahwa mencatat penyusutan mesin sebesar 5 juta ya, ini perlu dilakukan setiap bulannya ya. Dan ini mempengaruhi dari sisi balance sheet dan income statement ya. Bagian biaya ini tentu balik lagi tadi AXREL AX, X-nya itu expense karena dia bagian dari expense itu di debit kalau bertambah, makanya dicatatnya di bagian debit di jurnalnya. Dan lawannya adalah accumulated depreciation, yaitu di kredit 5 juta. Karena ini accumulated depreciation adalah bagian dari aset ya, tapi karena dia mengurangi dari nilai aset tetap, makanya dia menurun. Karena dia menurun, dia bukan di debit, tapi kebalikannya itu di kredit. Nah ini mempengaruhi di bagian balance sheet, bagian aset, non-current asset, yang awalnya fixed asset yang tadi 100 juta, kemudian dikurangin karena ada depresiasi sebesar 5 juta ya. Kemudian di bagian expense ini adanya depreciation expense juga yaitu 5 juta. Dan dari sisi total debit dan total credit ini kita bisa lihat itu jumlahnya masih sama ya. Karena yang satu sisi debitnya naik, satu sisi kredit debit juga tapi turun. Jadi reciprocal, naik dan turun dan akhirnya seimbang nol lagi. Sehingga total debitnya sebelumnya 122 juta, yang di bagian ini adanya penyusutan aset tetap ini juga masih 122. Oke, kita lihat lagi ke posisi balance sheet-nya, harusnya selalu balance ya. Kita balik lagi dari persamaan akuntansinya, total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas, itu masih 110 juta ya. Meskipun tadi ada tambahan 2 transaksi jurnal, yaitu bagian salary expense dan juga depresiasi ya. Kita lihat di sini dari sisi income statement itu mempengaruhi ya. Revenue-nya masih tetap 10 juta karena belum ada transaksi penjualan yang baru. Tapi dari sisi expense, ini jadi besar. Selain COGS, ada juga operating expense, yaitu salary expense dan juga depreciation expense. Ya. Sehingga expense-nya ini lebih besar, yaitu sebesar 12 juta, sedangkan revenue cuma 10 juta. Sehingga ini bukan net profit lagi, tapi net loss, yaitu negatif 2 juta. Dan ini mempengaruhi di bagian ekuitas, ya, itu menjadi return earning-nya negatif 2 juta. Tapi ya dari sisi persamaan akuntansinya total aset 110 juta, begitu juga dengan total liability dan T-nya itu sama 110. Oke, ini adalah summary proses dasar pembuatan laporan keuangan. Intinya adalah kita melakukan identifikasi transaksi bisnis ya sebelum kita melakukan jurnal akuntansi, apakah ini mempengaruhi di bisnisnya secara ekonomi perusahaan atau enggak. Kalau iya, kita lanjutkan untuk melakukan jurnal. Kemudian dalam jurnal ini juga kita perlu aware ya terhadap apakah ini mempengaruhi dari sisi balance sheet-nya atau income statement. Kemudian nanti setelah kita melakukan jurnal akuntansi ya, kita nanti akan masuk ke proses nomor 3, 4, 5, yaitu mulai dari merangkum jurnal, kemudian jurnal penyesuaian, sampai nanti penyusunan laporan keuangan. Nanti akan kita lanjutkan di modul berikutnya. Kita akan melihat tentang bagaimana ya implementasi dari jurnal akuntansi, nah itu pengaruhnya terhadap T-journal dan juga general ledger atau buku besar. Kemudian nanti ketika melakukan jurnal penyesuaian, sehingga nanti pembentukan atau efeknya ke 3 laporan keuangan mulai dari balance sheet, income statement, dan flow statement itu seperti apa. Oke, see you di next video.